Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas segala karunia, nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya, sekaligus taufiknya kita senantiasa masih bisa menjalankan aktivitas dan kewajiban kita. Terutama pada saat ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita, fardu ain kita adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, tujuan kita, segala bentuk yang kita jalankan semuanya mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, insyaallah kita akan membahas fikih. Pada pembahasan kemarin kita membahas tentang pembatalan wudhu. Kali ini insyaallah kita akan membahas perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Insyaallah kita akan membahas pada pasal ini, yaitu perkara yang mewajibkan seseorang itu untuk melakukan mandi, ataupun hal-hal yang mewajibkan mandi besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol kang sewiji fi mujibil ghusli kang tetep ing dalem mertelakaken perkara kang wajibaken ing adus. Wal ghuslu utawi adus lugatan ing dalem mungguh lugat silanul ma'i iku ngemiliakene banyu ala syai'i ing atase sewiji-wiji mutlaqan halim mutlaq. Wa syar'an adapun adus menurut pandangan syara, wa syar'an lan ing dalam monggo syara silanuhu iku miliakene banyu ala jami'il badani ing atase sekabehe anggota badan biniyatin makhsusatin kalawan niat kang den tentukaken. Walladzi utawi perkara yujibu kang wajibaken apa alladzi al-ghusla ing adus sitatu asya'a iku nenem pirang-pirang perkara. Salah satun rupane utawi kang telu minha setengah saking nenem tashtariku iku regeman fiha ing dalam jerone salasah ar-rijalu sapa pirang-pirang wong lanang wan nisa ulan pirang-pirang wong wadon. Wa iya lan iya salasah iltiqaul khitanaini iku petemune pesunatan loro. Wa yu'abbaru lan den gawe i'tibar an hadal iltiqai saking ikilah petemu bi ilajin hayyin kelawan nganjingakne kang urip wadihin kang pertela ghaibin kang nyelemaken hasyafat dzakari ing hasyafat dzakar minhu saking hayy.
au qadroha atau kira-kiranya hasyafah min maqtu'iha saking kang den tugle hasyafah fi farjin ing dalam farji wa yasirul adamiyyu lan dadi al adamiyyu sapa anak bangsa Adam al mauliju kang den panjingaken fihi ing dalam jerone farji junuban khobar yasiru junuban iku junub bi ilaji makelawan nganjingaken barang dzukira kang den sebut apa emak. Amal mayitu anapun utawi mayit fala yu'adu ghusluhu fala yu'adu mangka ora den baliki ghusluhu apa ngadusine mayit bi ilajin kelawan nganjingaken fihi ing dalam jerone mayit. Wa amal khunsalan anapun utawi wandu al muskilu kang muskil fala ghusla mangka ora ana adus iku maujud iku wajib alaihi ing atase khunsa bi ilaji hasyafatihi kelawan nganjingaken hasyafahi khunsa wala bi ilaji lan ora kelawan nganjingaken fi kubulihi ing dalam kubule khunsa wa minal mustaraki lan iku tetep setengah saking kang reragaman ingzalun utawi ngetukaken mani ay khurujul mani tegese ngetukaken mani min syakhsin nyatane saking wong sewiji bi ghairi ilajin kelawan ora anane nganjingaken wa in qallal maniyu lan senajan titik al setitik al maniyu apa mani qaqatratin kaya setetes walau kanat selan lamun anna iya qatrah ala launid dami iku tetep ing atase warnane getih walau kanal khariju lan lamun anna al khariju apa kang metu bi jima'in iku tetep kelawan sebab jima au ghairihi atau liyane jima fi yaqdatin ing dalam waktu melek au naumin atau waktu turu bi syahwatin kelawan syahwat au ghairiha atau liyane syahwat min tariqihi saking dedalane si wong al mu'tadi kang den biasa kaken au ghairihi atau liyane kang den biasa kaken ka aning kasara solbuhu kaya ingin tah narima pecah solbuhu apa igawi kasanane si wong fa kharaja maniyuhu mangka metu maniyuhu apa manine si wong wasalasatun lan utawi kang tetelu tuhtasu iku den tentukaken biha kelawan salasah an nisa usa pirang-pirang wong wadon wayalan utawi salasah al haidu iku haid ayat damul khariju tegese getih kang metu min imroatin saking wong wadon balagot kang tumeka iya si imroah tis'asinina ing umur 9 taun wan nifasulan nifas wa walan iya nifas ad-damul khariju iku getih kang metu akibal wiladati ing dalam sewise nglahiraken fa innahu mangka setuhune nifas mujibun iku kang wajibaken lil ghusli maring adus qat'an kelawan pasti wal wiladatu lan ngelahirakan al mashubatu kang den barengi bil bilali kelawan teles mujibatun iku kang wajibaken lil ghusli maring adus qat'an kelawan pasti wal mujarradatu lan utai ngelahirakan kang den sepikaken anil bilali saking teles mujibatun iku kang wajibaken lil ghusli maring adus fil as-sahih ing dalam qaul kang sahih. Allahu a'lam. Alhamdulillah tadi telah dibacakan lafadznya sekaligus diartikan. Jadi insya Allah nanti dijelaskan. Jadi kenapa dibaca dulu lafadznya sekaligus artinya, supaya ketika nanti penjelasan itu jelas ada lafadznya, jelas ada artinya. Jadi bukan karangan-karangan. Jadi ketika nanti keterangan itu dijelaskan, pendapat-pendapat hukumnya itu jelas karena ada lafadz dan artinya. Insya Allah para jamaah sekalian, di sini pasal akan menjelaskan tentang yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi ataupun hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Wal ghuslu lughatan, adapun mandi secara bahasa, mandi menurut bahasa,
ataupun mandi diartikan secara bahasa adalah sayalanul ma'i ataupun sailanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Jadi mengalirkan air pada sesuatu secara mutlak. Yang namanya mandi menurut bahasa, arti secara bahasa itu mengalirkan air terhadap sesuatu mutlak. Dalam arti mutlak di sini mau diniatkan atau tidak diniatkan, ketika yang namanya mengalirkan air ini secara bahasa artinya mandi. Jadi menurut bahasa, secara bahasa yang namanya mandi itu mengalirkan air, baik secara niat ataupun tanpa niat. Menurut bahasa ini adalah mandi. Jadi sekali lagi, yang artinya mandi secara bahasa itu adalah mengalirkan air. Jadi di mana-mana yang namanya mengalirkan air secara bahasa itu adalah mandi menurut secara bahasa, arti secara bahasa. Adapun yang namanya mandi wasyar'an menurut hukum syara', menurut hukum agama, ataupun menurut menurut istilah secara hukum syara', hukum agama, yang namanya mandi adalah sailanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Jadi mengalirkan air kepada seluruh badan ataupun terhadap seluruh badan dengan niat-niat yang telah ditentukan. Dalam arti ketika seseorang ini mengalirkan air ke badan, ke seluruh badan dengan niat yang telah ditentukan, ketika dia seumpama dalam keadaan junub berarti niatnya junub. Kalau dia dalam keadaan nifas berarti niatnya menghilangkan hadas besar dari nifas. Ataupun ketika dia dalam keadaan wiladah berarti mengalirkan air ke badannya ini diniatkan untuk menghilangkan hadas besar dari wiladah. Itu menurut secara hukum syara'. Jadi kesimpulan lagi, yang namanya mandi itu adalah mengalirkan air ataupun mengocorkan air ke badan, ya, ke seluruh badan dengan niat tertentu. Artinya ketika dia dalam keadaan junub, niatnya junub, menghilangkan hadas besar dari junub. Jadi ketika menyeborkan air ke badan, niatnya niat junub. Kalau dia seumpama dalam keadaan hadas besarnya yaitu menghilangkan hadas nifas wiladah, berarti mengalirkan air ke badannya ini dengan menghilangkan hadas besar dari nifas ataupun wiladah. Itu mandi menurut bahasa ataupun diartikan secara syara', menurut secara hukum syara' dan bahasa. Secara hukum syara', ya, hukum agama, mandi sekali lagi diartikan yaitu mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang telah ditentukan. Itu mandi secara hukum syara'. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Adapun perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Jadi dalam arti ketika seseorang ini diwajibkan mandi, ini ada 6 perkara. Maka mandi di sini ada kalanya mandi ini hukumnya wajib, ada kalanya mandi ini hukumnya sunnah, ada kalanya mandi itu hukumnya mubah ataupun boleh, diwenangkan. Nah, untuk pembahasan di sini adalah yang dibahas di sini, pasal di sini itu membahas tentang mandi wajib. Adapun perkara-perkara seseorang itu yaitu diwajibkan untuk melakukan mandi itu ada di 6 perkara. Salah satu min atas tariku fi ar-rijalu wan nisa. Adapun yang 3 perkara ini dialami oleh laki-laki dan perempuan. Artinya yang 3 perkara ini baik laki-laki dan perempuan wajib mandi.
Dan 3 perkara dari 6 perkara tadi yang berikutnya hanya ditentukan oleh perempuan. Jadi yang 3 perkara ini baik laki-laki ataupun perempuan apabila mendapati yang 3 perkara ini, berarti seseorang tersebut baik laki-laki atau perempuan diwajibkan mandi. Mana sih di antaranya perkara terjadi baik bagi laki-laki ataupun perempuan yang diwajibkan mandi? Wahya iltiqaul khitanaini, adapun seorang laki-laki dan seorang perempuan yang wajib melakukan mandi apabila iltiqaul khitanaini, bertemunya alat kelamin 2. Kalau bahasa kitanya bertemu nih khitan roro. Jadi khitan roro itu pesunatan roro, pesunatan wong lanang, pesunatan wong wadon. Berarti bertemu nih alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Jadi yang dimaksud pesunatan roro ini adalah alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Apabila bertemu keduanya maka diwajibkan mandi. Yang seperti apa sih ketika adanya 2 alat kelamin bertemu, baik alat kelamin laki-laki dan perempuan ini diwajibkan untuk melakukan mandi? Wa yu'abbaru an hadzal iltiqa'i bi ilaji hayyin wadihin ghaibin hasafatadz zakari minhu. Adapun yang diwajibkan mandi bertemunya 2 alat kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu bi ilaji hayyin wadihin, yaitu dengan memasukkan alat kelaminnya laki-laki hayyin yang masih hidup, orang hidup, wadihin bari jelas, artinya jelas di sini laki-laki, bukan seseorang yang mempunyai 2 alat kelamin. Jadi alat laki-laki, kelamin laki-laki dimasukkan goya bahasa fata zakari minhu fi farjin, yaitu memasukkan endas helmnya. Ya, endas helm di sini ya, kasafat dakari. Jadi hasafat, sebut hasafat itu endas helm. Contoh ini ya, contoh mic lah. Yang namanya hasafat itu endas helmnya. Kalau yang namanya dakar ini batangnya. Tuh, namanya dakar batangnya. Kalau hasafat ini endas helm. Ya. Yang masih kecil jangan terlalu mendengarkan, berbahaya. Yang namanya seseorang ketika diwajibkan mandi apabila memasukkan goya bahasa fadzakari minhu, memasukkan seluruh daripada endas helm berikut dakarnya tuh ya ke dalam farji. Nah, apabila seseorang laki-laki memasukkan dakar berikut helmnya ke dalam farji, baik keluar mani tidak keluar mani, maka ini diwajibkan mandi. Au qadroha min maktuiha. Nah, bagaimana seumpamanya masuknya ini tidak semuanya ambles? Ini harus jelas penjelasannya ya. Umpama masuknya endas helmnya doang, tuh hasapannya doang, tetap ketika sudah masuk ke dalam farjinya seorang wanita, ini tetap diwajibkan mandi. Tuh. Ataupun batas ya perkiraan maktuyat panggonan tugel. Jadi panggonan tugel itu kan ada yang namanya dakar, itu ada tempat kayak semacam itunya ya. Yang enggak helm yang lewat tesiko. Jadi lamun seumpamanya iki hanya sekedar mancing pun doang, iki tetap wajib adus, wajib mandi, walaupun sekedar assalamualaikum doang. Tidak sampai keluar mani, tetap hukumnya wajib mandi, apalagi sampai ambles ke zakarnya.
ini diwajibkan mandi. Jadi ini yang dimaksud daripada iltiqaul khitaina ini, bertemunya kesunatan roro, dalam arti alat kelamin laki-laki dan perempuan apabila saling bertemu keduanya maka ini wajib mandi. Baik bertemunya, masuknya sekedar hasapannya saja ataupun dengan zakar-zakarnya. Masuknya mau keluar mani, tidak keluar mani, ini tetap seseorang tersebut baik laki-laki dan perempuan ini itu wajib mandi. Jelas ya? Maka yang demikian itu adalah wa yasirul adamiyul muliju fihi junuban bi ilaji ma dzukira. Ketika seseorang tersebut yang telah memasukkan ataupun dimasukkan, yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam farji ataupun yang dimasuki alat kelaminnya oleh zakar dan khasyafah bila dimadukira yang sebagaimana telah disebutkan wa yasirul adami junuban, ini yang disebut dengan junub. Jadi ringkas arti, apabila seseorang laki-laki memasukkan hasafah ataupun zakarnya, baik secara hasafahnya saja atau apalagi secara zakar-zakarnya, memasukkannya ke dalam farji, ini seseorang tersebut dinamakan junub dan diwajibkan untuk melakukan mandi yang namanya mandi junub. Baik mau keluar mani, tidak keluar mani, ini tetap seseorang tersebut diwajibkan untuk melakukan mandi. Amal mayitu fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fihi. Tadi telah disebutkan apabila seseorangnya ataupun keduanya ini masih hidup dua-duanya, baik laki-laki antara perempuan. Nah, bagaimana ketika seseorang tersebut yang satunya masih hidup, umpama laki-laki, yang perempuannya sudah mati. Nah, kebetulan mayit perempuan ini sudah dimandikan. Nah, kemudian umpama naudzubillah didukul oleh seorang laki-laki. Nah, apakah mayit perempuan ini wajib mandi diulang kembali apa tidak? Amal mayitu fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fihi. Adapun ketika mayit sudah dimandikan, seumpama naudzubillah dijima oleh seorang laki-laki, apakah wajib dimandikan lagi? Fala yu'adu, tidak diulang mandi lagi, cukup satu kali tadi yang sudah dimandikan. Jadi tidak dibalikin mandinya. Kalau seumpama mayit tersebut umpama dimasukkan alat kelamin. Wa amal hunsal muskilu fala ghusla alaihi biladi hasafati wala biladi fi qubulihi. Pertanyaan kedua, tadi ketika bertemunya dua alat kelamin laki-laki dan perempuan yang hidup wadihin, jelas alat kelaminnya ataupun statusnya yaitu laki-laki dan perempuan. Sekarang seumpama seseorang ini tidak jelas statusnya. Karena apa? Muskil, khunsa muskil, dia mempunyai dua alat kelamin. Jadi seseorang tersebut mempunyai dua alat kelamin. Alat kelamin laki-laki ada, alat kelamin perempuan ada. Naudzubillah, mungkin ini pasti terjadi ada di alam dunia karena di hukumnya sudah ada. Umpama saat seseorang tersebut mempunyai dua alat kelamin. Nah, bagaimana ketika dia dimasukkan alat kelaminnya? Maka wa ammal khunsal muskilu fala ghusla alaihi biladi asafatihi. Umpama seseorang mempunyai dua alat kelamin, kemudian memasukkan farji, memasukkan alat kelamin laki-lakinya seumpama.